Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat melayani Tuhan. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, kami mengucap syukur untuk berkat, kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami mau pakai waktu yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Tertulis demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara dikasihi Tuhan, seorang misionaris dan penerjemah bernama Doug Melan dan istrinya masuk ke sebuah desa suku Indian Fulnio di wilayah Brazil, dan orang-orang Indian di sana menamai Doug Melan dan istrinya sebagai orang kulit putih. Bagi orang Indian saat itu, orang kulit putih adalah orang yang mengeksploitasi dan merampas tanah mereka. Tapi kemudian setelah Doug dan istrinya belajar bahasa mereka dan memberikan pelayanan pengobatan gratis, orang-orang Indian itu mulai memanggilnya dengan sebutan orang kulit putih yang terhormat. Selanjutnya ketika Doug dan istrinya semakin berbaur dengan mereka dan beradaptasi dengan kebiasaan di sana, orang-orang Indian itu memanggilnya dengan sebutan orang Indian kulit putih. Suatu kali Doug membasuh kaki seorang anak dari suku Indian tersebut yang sedang terluka. Dan melihat itu mereka berkata bahwa hal seperti ini tidak pernah dilakukan orang kulit putih pada mereka. Mereka lalu menyebut Doug dan istrinya sebagai orang yang diutus Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Doug Melan dan istrinya bukanlah pencitraan, tapi lahir dari hati yang mengasihi karena telah merasakan kasih Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Tidak mudah untuk melayani orang yang berbeda suku, warna kulit, dan yang tinggal jauh di pedalaman. Doug dan istrinya tidak mungkin pergi ke sana kalau bukan karena kasih. Dalam Yohanes 13 ayat 34 ini tertulis perkataan Tuhan Yesus. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Di sini Tuhan menyatakan agar kita saling mengasihi, dan ini adalah perintah dari Tuhan. Kasih yang disebutkan di sini bukanlah kasih yang berdasarkan pada perasaan semata, tetapi kasih yang bertindak nyata dan memberi. Dan dari ayat ini kita belajar tentang 3 hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang pertama, Tuhan mau kita mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Kasih sejati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tidak terbatas pada orang yang sama agama, ras ataupun budaya. Tapi kasih itu menjangkau kepada semua orang. Dalam Lukas 10 ayat 25-37, Tuhan menyampaikan perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati untuk menyatakan bahwa kasih hendaknya tidak membedakan latar belakang. Kasih sejati bukanlah kasih yang hanya ditunjukkan kepada orang yang kita sukai atau yang sependapat dengan kita, tapi diberikan kepada semua orang, bahkan kepada orang yang memusuhi kita. Yang kedua, Tuhan mau kita mengasihi dengan tindakan yang nyata. Ia sendiri telah menunjukkan kasih-Nya dengan mewujudkannya lewat perbuatan dalam hal menyembuhkan, memberi makan, mengajar, mengampuni, dan melayani. Bahkan karena kasih-Nya, Ia rela datang menjadi manusia untuk menjangkau kita.
Yang ketiga, Tuhan mengajarkan bahwa kasih sejati adalah kasih yang berkorban. Tuhan menyatakan hal ini melalui pengorbanannya di atas kayu salib demi keselamatan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua dipanggil untuk meneladani dan mentaati kasih sejati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau saat ini ada di antara kita yang masih punya kebencian, yang masih simpan dendam, suka membedakan orang, tidak mau mengampuni, mari saat ini saudara, kita berubah oleh kasih karunia Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, marilah kita saling mengasihi. Dan mulailah itu dari keluarga kita terlebih dulu, dan kemudian kepada orang-orang lain di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu jelas mengajar kami untuk mengasihi. Engkau memberikan kami perintah yang baru supaya kami mengasihi, dan kasih yang Tuhan ajarkan adalah kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak membeda-bedakan, kasih yang bertindak nyata, dan kasih yang mau berkorban. Tolong kami Tuhan supaya kami mampu meneladani akan kasih-Mu. Engkau telah lebih dulu mengasihi kami, dan itulah motivasi terbesar kami untuk mengasihi sesama kami, sesuai dengan perintah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, mohon pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah kasih memancar melalui kehidupan kami, dan kemuliaan-Mu dinyatakan lewat apa yang kami kerjakan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah setiap kami, menyatakan kuasa-Mu, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin Tuhan yang punya rencana yang baik atas kami pasti menggenapinya dalam hidup kami. Segala puji hormat syukur bagi nama-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.